Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana fi mahajjatihi al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib mewasiatkan khususnya bagi al-fakir pribadi khatib umumnya kepada para hadirin untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah berlalu hampir sebulan Ramadan meninggalkan kita. Bagaimana Ramadan? Di bulan Ramadan kemarin kita telah digembleng, telah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah oleh Al-Qur'an, tarbiyah oleh ibadah-ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Dan ini merupakan kebahagiaan orang-orang yang dimana Ramadan melewatinya, kemudian dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang dimana Ramadan melewati kita, melalui kita, kemudian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tinggal di bulan-bulan yang lainnya, yaitu sekarang adalah bulan Syawal. Syawal adalah bermakna zad atau ziyadah, yaitu kita meningkatkan bagaimana kapasitas ketakwaan, ibadah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal mempertahankan apa-apa yang telah kita lakukan, telah kita amal solehkan di bulan Ramadan. Dan ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyemaikan, memelihara amal-amal yang telah kita bina, memelihara amal-amal yang telah kita fondasikan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30 di juz 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggunakan huruf taukid, yaitu penguat. Artinya Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh berfirman kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, untuk orang-orang yang mengatakan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, menganggap Allah Subhanahu wa taala ada di bulan Ramadan, berinfak, berpuasa dan lain sebagainya, habis-habisan orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan perjuangan mereka, dengan tenaga, pikiran, harta dan lain sebagainya mereka keluarkan. Kemudian Allah menuntut kita summastaqamu,
kemudian beristiqomah. Sabat itu teguh pendirian, teguh tidak tergoyahkan. Istiqomah, sebelum istiqomah itu ada namanya sabat. Sabat itu adalah teguh, kokoh, tidak berubah dan tidak tergiur oleh hal-hal yang bersifat dunia yang melalaikan. Kemudian kalau sabatnya sudah dilewati, maka muncul istiqomah. Para sahabat Rasulullah SAW menurut para ulama kita itu mereka mengatakan wallahi syaq, wallahi lahiya syaq. Sungguh wallahi demi Allah yang namanya istiqomah adalah sangat berat. Wallahi hiya la syaq sampai 3 kali sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengatakan sungguh beratnya kita untuk beristiqomah. Dan para sahabat ketika mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala fastaqim kama umirt, maka beristiqomahlah kalian sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mereka menangis. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mereka menangis. Karena apa? Karena mereka tidak kuat, tidak akan sanggup kecuali mereka sudah diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, apabila seseorang sudah beristiqomah, menetapkan, mengokohkan amalan-amalannya di bulan Ramadan, kunu rabbaniyan wala takunu ramadaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan, akan tetapi bagaimana kita di bulan-bulan yang setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya, kita semaikan, minimal mempertahankan amalan-amalan kita ketika di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya. Apabila kita mempertahankan amalan-amalan kita yang tadinya di bulan Ramadan kita seharinya bisa 3 juz, kita minimalkan atau kita maksimalkan, kita pertahankan untuk bulan-bulan yang biasa mungkin 1 juz. Apabila itu sudah terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, infaknya dan sebagainya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun di belakang kita, mengayomi kita, melindungi kita dan mensupport, menyemangati kita. Allah takhafu, jangan kalian takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian takut dengan masa depan anak-anak kita, masa depan kita bagaimana dan sebagainya, kita ke depannya. Takut kepada qadar takdir Allah Subhanahu wa taala adalah sifat sebagai seorang yang munafik. Akan tetapi kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai cerita yang lain, mempunyai takdir yang lain terhadap masa depan kita dan anak-anak kita. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang beristiqamah, beramal soleh, kemudian diberi istiqamah, wala tahzanu. Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal kepada kita, jangan kita bersedih terhadap apa-apa yang sudah kita lalui. Kita sudah pernah ketipu, kita sudah pernah dibohongi, kita pun sudah pernah diingkari dan sebagainya. Nah ini kata Allah Subhanahu wa taala, jangan bersedih, wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka orang-orang yang berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Mereka tidak takut terhadap ancaman-ancaman yang bersifat duniawi. Karena apa? Karena dia memang dalam perkara yang benar. Karena setiap harinya
Setiap sholat 5 waktunya dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita sudah beramal, sudah beristiqamah, tinggal hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidayahnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan rasa tidak takut terhadap masa depan kita, tidak bersedih dengan apa-apa yang terjadi pada kita sekarang atau yang telah lalu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahkan kepada kita wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan Allah akan menghadiahkan kepada orang-orang yang beristiqamah, beramal soleh. Dalam beramal soleh mereka akan melihat surga allati kuntum tu'adun, yang mana surga tersebut dijanjikan, yang Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang membersamainya, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.